Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta tak memandang fisik, dijamin bikin haru para penonton. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit sore itu murung, seolah ikut merasakan apa yang dirasakan Dava. Duduk di sudut taman kampus dengan jaket oversize dan celana longgar, Dava menunduk dalam sepi, membenamkan diri di buku catatannya yang penuh coretan mimpi yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Suaranya tak pernah lantang, langkahnya selalu pelan, dan matanya selalu menghindari tatapan orang-orang. Ia tahu tubuhnya sering jadi bahan olokan. Truk lewat, kata mereka. Mana kursi kuat, ejek yang lain. Tapi Dava diam. Ia tahu, tak ada gunanya melawan dunia yang sudah menilainya sejak pandangan pertama. Di sisi lain kampus, Aurel baru saja turun dari mobil putihnya. Parasnya cantik memabukkan, kulitnya bersih, senyumnya manis, dan cara berjalan yang anggun selalu mengundang perhatian. Ia bukan hanya cantik, tapi juga pintar dan rendah hati. Banyak pria berbaris mencoba merebut hatinya, dari ketua BEM hingga model kampus. Namun, tak satu pun berhasil. Entah karena Aurel terlalu selektif, atau karena hatinya sedang menunggu sesuatu yang bahkan belum ia sadari. Hari itu, takdir mempertemukan mereka secara tak terduga. Aurel tengah berjalan sendirian di taman, mencari udara segar setelah kelas yang melelahkan. Tanpa sengaja, ia menabrak seseorang. Bukunya jatuh, dan tangan besar itu buru-buru membantunya mengambil. Mata mereka bertemu, sekejap, lalu Dava buru-buru menunduk. "Maaf," katanya pelan. Aurel terdiam sejenak, memperhatikan wajah pemuda itu yang berkeringat dan gugup. "Terima kasih," jawabnya singkat, lalu melanjutkan langkahnya, tapi dalam hati, ada sesuatu yang tertinggal. Malam itu, Aurel tak bisa tidur. Wajah pria itu terus terlintas di pikirannya. Bukan karena ketampanannya, karena jelas itu bukan alasan. Tapi ada kesedihan dalam sorot matanya, satu hal yang tak bisa dipalsukan. Sebuah luka yang dalam, tersembunyi di balik senyum yang terlalu dipaksakan. Aurel merasa hatinya bergetar. Siapa dia? Batinnya. Sementara itu, di kamar kos sederhana, Dava menatap langit-langit. Ia terus memikirkan gadis itu, merasa bersalah karena mungkin telah membuatnya tak nyaman. Ia tidak tahu, bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Aurel mencari tahu siapa pria itu. Ia bertanya diam-diam pada petugas perpustakaan dan teman sekelas. "Oh, Dava, mahasiswa teknik yang jarang bersuara. Dia pintar, tapi lebih sering menyendiri." Mendengar itu, Aurel semakin tertarik. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena ada ketulusan yang tak bisa dijelaskan. Sementara Dava, tak pernah menyangka bahwa dari semua manusia di dunia, gadis secantik Aurel ternyata sedang mencarinya. Namun dunia tak tinggal diam. Ketika Aurel mulai mendekati Dava, bisikan mulai terdengar. "Cantik-cantik kok suka yang kayak gitu. Dia pasti main-main." Tapi Aurel tetap berjalan, dan Dava mulai merasa resah. Ia tahu perbedaan mereka terlalu mencolok. Ia bukan pangeran tampan dalam dongeng, dan Aurel bukan gadis yang seharusnya berjalan di sisinya. Tapi di antara keraguan dan rasa tak pantas itu, benih cinta telah tumbuh, diam-diam, tapi pasti. Sejak hari itu, Aurel mulai muncul di tempat-tempat yang biasa Dava kunjungi, di perpustakaan teknik, kantin belakang, bahkan taman tempat Dava biasa menyendiri. Ia tak pernah datang dengan keramaian atau makeup tebal seperti biasanya. Ia datang dengan sederhana, dengan mata yang tulus dan senyum yang hangat. Dava sempat mengira semuanya hanya mimpi. Tapi ketika Aurel duduk di sebelahnya dan berkata, "Aku ingin tahu kamu lebih jauh," Dava merasa seluruh dunia berhenti. Hatinya melonjak, tapi juga tenggelam dalam rasa takut yang sama besar. Rasa takut itu terbukti ketika foto mereka berdua tersebar di grup mahasiswa. Entah siapa yang memotret, tapi komentar-komentar kejam mulai berdatangan. "Beauty and the Beast versi gagal," tulis salah satu akun. "Pasti cuma konten YouTube,"
biar viral. Tulis yang lain. Dava membeku. Ia hanya bisa menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ini bukan yang ia mau. Ia tak ingin Aurel dibenci hanya karena berjalan di sisinya. Ia tahu, cinta seperti ini terlalu sulit diterima dunia yang menyembah penampilan. Sementara itu, Aurel menghadapi keluarganya yang menentang keras hubungannya dengan Dava. Sang ibu marah, menggebrak meja sambil menunjukkan foto Dava yang dicetak besar. Apa kamu kehilangan akal? Kamu bisa dapat pria manapun, kenapa malah pilih itu? Aurel menunduk, hatinya teriris. Tapi ia menjawab dengan suara yang bergetar, karena dia satu-satunya yang membuatku merasa dicintai tanpa harus menjadi sempurna. Ucapan itu membuat seisi rumah hening, tapi juga menambah luka di hati Aurel karena ia tahu, ia akan berjuang sendirian. Merasakan tekanan yang terus menimpa Aurel, Dava mulai mundur. Ia menghindar, tak lagi membalas pesan, dan memilih tak muncul di kampus selama beberapa hari. Ia merasa terlalu kecil untuk dunia Aurel. Dia tak pantas menderita karena aku, gumamnya lirih. Hujan turun malam itu, deras. Dava duduk di bawah atap pos ronda, menggenggam surat yang belum sempat ia berikan, isi hatinya yang dipenuhi rasa cinta dan rasa takut. Tapi air matanya lebih deras dari hujan. Ia memilih pergi, meninggalkan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Di sisi lain kota, Aurel terus mencari. Ia menyusuri setiap sudut kampus, menanyakan pada setiap orang, bahkan ke kos tempat Dava tinggal. Tapi yang ia temui hanya kamar kosong dan suara tetangga yang berkata, dia sudah pindah, gak bilang apa-apa. Jantung Aurel seakan diremas. Dunia yang tadinya terasa hangat kini berubah dingin dan sepi. Ia terduduk di depan pintu kos itu, hujan membasahi seluruh tubuhnya. Dengan suara gemetar, ia berbisik pada hujan, kenapa kamu pergi saat aku baru saja mencintaimu? Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Aurel. Ia datang ke kampus bukan lagi sebagai gadis penuh senyum dan semangat. Tatapannya kosong, langkahnya lambat, dan wajahnya tak lagi bercahaya seperti dulu. Banyak yang mulai menjauh, teman-temannya perlahan menghindar, reputasinya dipertaruhkan hanya karena ia mencintai seseorang yang tak memenuhi standar mata dunia. Tapi Aurel tetap berjalan, karena ia tahu, cintanya bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diperjuangkan. Dan kini, cinta itu pergi, membawa separuh jiwanya. Di kota kecil berjarak 2 jam dari kampus, Dava kini tinggal bersama pamannya. Ia bekerja paruh waktu di bengkel motor dan mengajar anak-anak kecil mengaji di malam hari. Setiap hari ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi nama Aurel selalu muncul di sela-sela kesibukannya. Setiap senyum anak kecil, setiap suara hujan, setiap detik waktu yang lewat, semuanya mengingatkan pada gadis yang membuatnya merasa berarti. Tapi ia memilih tetap diam. Ia pikir ini jalan terbaik. Ia pikir, dengan pergi, ia telah menyelamatkan Aurel. Namun dunia ternyata masih menyimpan harapan kecil. Aurel menemukan alamat lama pamannya Dava dari catatan kampus. Tanpa berpikir panjang, ia menyewa mobil dan menyetir sendiri ke kota itu. Badai hujan kembali menyambut kedatangannya, seakan mengulang luka malam itu. Tapi Aurel tak peduli. Dengan sepatu yang basah dan rambut yang menempel di wajah, ia berdiri di depan bengkel tua itu, menatap sosok pria yang sedang mengelap oli dari tangannya. Dava menoleh, dan detik itu dunia berhenti. Aurel, suaranya gemetar. Aurel tak berkata apa-apa. Ia hanya melangkah pelan, menahan air mata yang sudah menggenang. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Kenapa kamu pikir aku lemah? Kenapa kamu memilih untuk melindungiku dengan cara meninggalkanku? Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Dava tak bisa menatap matanya. Ia hanya menunduk, merasa kecil, merasa hina. Karena aku cinta kamu, Rel, dan aku takut jadi bebanmu. Jawaban itu membuat Aurel menangis sejadi-jadinya. Ia mendekat, memeluk pria itu erat, seolah tak ingin kehilangan lagi. Kalau kamu benar mencintaiku, jangan pergi lagi. Aku bisa terima ejekan dunia, tapi tidak dengan kehilangan kamu.
Pelukan itu menjadi saksi bahwa cinta mereka belum mati. Di tengah hujan dan oli bekas, dua hati yang terluka saling menemukan kembali. Dunia boleh mencibir, tapi mereka tak peduli. Karena kini, mereka tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang layak dipandang, tapi siapa yang layak dipertahankan. Dan bagi Aurel, Dava adalah satu-satunya alasan ia masih percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Kembalinya Dava ke pelukan Aurel bukanlah akhir dari penderitaan, justru itu awal dari perjuangan yang lebih berat. Setelah memutuskan kembali bersama, Aurel membawa Dava kembali ke kota. Tapi kali ini, bukan hanya cibiran mahasiswa yang mereka hadapi. Ibunda Aurel jatuh sakit setelah mendengar kabar anak gadisnya kembali menjalin hubungan dengan Dava. Di rumah sakit, dengan wajah pucat dan suara bergetar, sang ibu berkata, "Aurel, jangan buat hidupmu susah. Ibu tidak sanggup melihat kamu menyesal di kemudian hari." Kata-kata itu menusuk Aurel seperti duri dalam dada. Ia mencintai ibunya, tapi juga tak bisa berpaling dari Dava. Dava menyaksikan semua itu dari luar ruang ICU, berdiri kaku dengan wajah murung. Ia mendengar kalimat sang ibu, dan hatinya remuk lagi. Ia kembali merasa seperti duri dalam kehidupan Aurel. Apa aku salah? Batinnya. Malam itu, ia memandang Aurel dalam diam. "Kalau kamu harus memilih, pilih dia, bukan aku," kata Dava pelan. Aurel menoleh dengan mata merah, menatap Dava seolah pria itu baru saja menamparkan hatinya. "Jangan bicara seolah cinta kita bisa dibongkar seenaknya. Aku tidak akan menyerah. Bahkan jika dunia dan ibuku sendiri menentang, aku akan tetap berdiri di sisimu." Keesokan harinya, Aurel membuat keputusan besar. Ia mengundurkan diri dari kontrak modeling bergengsi yang telah lama ia perjuangkan. Semua orang menganggapnya gila. "Kariermu bisa hancur, Aurel," kata manajernya. Tapi Aurel tetap tersenyum. "Apa artinya semua itu kalau aku kehilangan dia yang membuatku merasa bernilai bukan karena wajahku?" Kalimat itu membuat orang-orang terdiam. Ia membuktikan bahwa cinta bukan sekadar perasaan, tapi keputusan untuk bertahan dalam badai paling keras sekalipun. Tapi badai belum selesai. Saat Dava mencoba melamar pekerjaan tetap di kota, ia ditolak karena penampilan. Meskipun lulus dengan nilai terbaik, ia dipandang rendah. Satu perusahaan bahkan terang-terangan berkata, "Kami butuh representatif, bukan, maaf kamu." Dava pulang dengan bahu jatuh, dan untuk pertama kalinya, ia menangis di depan Aurel. Ia merasa gagal sebagai laki-laki. "Bagaimana aku bisa menjadi suami yang layak untukmu, kalau aku bahkan tak bisa mendapatkan pekerjaan layak?" Tapi Aurel memeluknya erat. "Karena kamu tidak dinilai dari gaji, tapi dari cara kamu mencintaiku tanpa syarat." Di balik semua kepedihan itu, satu hal perlahan mulai tumbuh, keberanian. Keberanian Dava untuk berdiri kembali. Ia mulai merintis usaha kecil di bidang desain teknik, menerima proyek-proyek dari rumah. Dan di sisi lain, Aurel mulai menulis tentang kisah mereka, tentang cinta yang tak biasa. Mereka tak lagi menunggu dunia menerima mereka. Mereka menciptakan dunia mereka sendiri, walau kecil, walau penuh luka. Dan cinta mereka menjadi cahaya yang pelan-pelan menyembuhkan semua yang retak. Beberapa bulan berlalu, usaha kecil Dava tumbuh perlahan tapi pasti. Aurel, dengan tulisan-tulisannya yang jujur dan menggetarkan hati, mulai dikenal di media sosial. Banyak yang tersentuh oleh kisahnya, tentang bagaimana ia mencintai seorang pria yang tidak sempurna di mata dunia, tapi sempurna di matanya. Dukungan mulai datang dari arah yang tak terduga. Mereka yang dulu mencibir, kini diam. Mereka yang dulu menertawakan, mulai bertanya dalam hati, apakah mereka juga pernah benar-benar mencintai seperti Aurel. Pada hari ulang tahun ibunya yang ke-60, Aurel memberanikan diri membawa Dava ke rumah sakit. Dava datang dengan wajah gugup, mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika Aurel sendiri. Di depan ranjang, ia berdiri lama, sebelum akhirnya berlutut. "Bu, maaf kalau kehadiran saya membuat ibu terluka. Tapi izinkan saya membahagiakan Aurel dengan cara saya. Bukan dengan wajah,
Bukan dengan kekayaan, tapi dengan hati yang takkan pernah meninggalkannya. Suasana hening. Air mata menetes di pipi Aurel. Ibunya menatap Dava lama, lalu memejamkan mata. Kalau kamu bisa membuatnya bahagia lebih dari yang bisa aku lakukan, maka aku relakan, katanya pelan. Hari itu, dunia Aurel dan Dava seolah berhenti. Mereka berdua saling menggenggam tangan dengan erat, seakan tak ingin lepas lagi. Tidak ada pelaminan mewah, tidak ada pesta besar, tapi ada dua hati yang bersatu dalam diam, di bawah langit senja yang hangat. Pernikahan mereka sederhana, dilaksanakan di masjid kecil dekat rumah sakit. Aurel memakai gaun putih yang ia jahit sendiri, dan Dava berdiri di sampingnya, mengenakan jas yang sedikit sempit tapi membuatnya terlihat lebih percaya diri dari sebelumnya. Ketika ijab kabul terucap, air mata tak bisa ditahan. Bukan hanya Aurel dan Dava yang menangis, tapi juga ibunda Aurel yang diam-diam datang dengan kursi roda, menyaksikan dari jauh. Ia melihat putrinya tersenyum dengan damai, dan ia tahu, restunya tidak sia-sia. Di pelukan Dava, Aurel tampak bukan lagi gadis yang harus dibela, tapi perempuan kuat yang telah memilih jalannya sendiri. Cinta mereka bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling setia bertahan meski diterpa ribuan luka. Malam pertama mereka bukan tentang pesta atau gemerlap lampu, tapi tentang dua orang yang pernah merasa tidak cukup, kini saling melengkapi. Di pelukan satu sama lain, mereka berjanji untuk tidak lagi membiarkan dunia mengatur arah cinta mereka. Karena kini mereka tahu, cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang ideal, tapi selalu hadir dengan cara paling jujur. Dan bagi mereka, cinta itu telah ditemukan, dan tak akan pernah dilepaskan lagi. Pernikahan telah usai, namun perjuangan belum berhenti. Aurel dan Dava kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Tidak ada AC, tidak ada perabot mewah, hanya tikar dan lampu gantung seadanya. Tapi di rumah kecil itu, cinta mereka tumbuh dengan megah. Setiap pagi Aurel memasak sarapan dengan senyum yang tulus, dan Dava selalu mencium keningnya sebelum berangkat bekerja. Mereka menjalani hidup dengan segala keterbatasan, namun tak pernah merasa kekurangan. Karena yang mereka punya, cukup, hati yang saling menerima dan memaafkan. Namun kebahagiaan mereka kembali diuji ketika Aurel mengalami pendarahan hebat saat hamil 2 bulan. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Aurel memiliki riwayat rahim lemah. Kemungkinan untuk mempertahankan kehamilan sangat kecil. Dava terduduk lemas di depan ruang ICU, tubuhnya gemetar seperti saat pertama kali ia berdiri di hadapan Aurel. Tapi kali ini, ia tak ingin lari. Ia menggenggam tangan istrinya yang pucat dan berkata, "Kalau kamu lelah, aku akan jadi kaki. Kalau kamu ingin menyerah, izinkan aku menjadi alasanmu bertahan." Aurel membuka mata dengan lemah, menatap wajah suaminya yang penuh air mata. "Aku takut," bisiknya, tapi Dava mengangguk dengan mata merah. "Aku juga, tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur." Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang panjang. Aurel harus bed rest total, dan Dava berhenti bekerja sementara waktu untuk merawatnya. Uang tabungan habis, hutang mulai menumpuk. Namun tak sekalipun Dava mengeluh. Ia menjual komputer kesayangannya, sepeda motornya, bahkan cincin kawin mereka, demi memastikan Aurel dan calon bayinya bertahan. Bulan ke-7 kehamilan, keajaiban terjadi. Kondisi Aurel mulai stabil, dan janin di dalam rahimnya berkembang normal. Para dokter menyebutnya sebagai keajaiban medis, tapi bagi Aurel dan Dava, itu adalah keajaiban cinta. Mereka menamai bayi mereka Hara, yang berarti cahaya setelah gelap. Hara lahir di tengah badai hujan, seperti hari pertama mereka bertemu di taman kampus. Tapi kali ini, tidak ada air mata duka, hanya air mata syukur. Mereka berdiri di depan jendela rumah sakit, memandangi langit yang mulai cerah. Di pelukan Dava, Aurel berbisik, "Kita sudah melewati ejekan, luka, bahkan kematian yang mengintai. Tapi kamu tetap di sini." Dava mencium kening istrinya dan tersenyum, "Karena kamu adalah satu-satunya yang membuat aku merasa pantas untuk hidup."
Di dunia yang sering menyembah kesempurnaan, mereka membuktikan satu hal, bahwa cinta sejati tak butuh bentuk yang indah, cukup hati yang tak pernah meninggalkan. 5 tahun telah berlalu sejak kelahiran Hara. Rumah kontrakan mereka kini telah berubah menjadi rumah mungil milik sendiri, hasil jerih payah Dava yang kini sukses dengan usaha jasa desain tekniknya. Aurel juga menjadi penulis buku bestseller yang terinspirasi dari kisah hidup mereka. Buku berjudul, Bentuk Cinta Yang Tak Terlihat, menjadi perbincangan nasional, menyentuh jutaan hati. Tapi di balik gemerlap kesuksesan itu, mereka tetap sederhana. Mereka tetap pasangan yang minum teh sore berdua di teras, sambil menyaksikan Hara berlari mengejar kupu-kupu. Namun hidup kembali mengetuk luka lama ketika Aurel didiagnosis menderita tumor jinak di otaknya. Meski tidak mematikan, operasi harus segera dilakukan agar tidak membahayakan nyawanya. Dava kembali dihadapkan pada ketakutan terbesarnya, kehilangan. Di ruang rumah sakit, Dava duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Aurel yang mulai lemah. "Aku lelah, Va," bisik Aurel, lirih. Dava menunduk, menahan tangis. "Kalau aku bisa, aku akan tukar tubuh ini. Biarkan aku yang sakit, asal kamu tetap ada di sisiku." Operasi berjalan lancar, tapi pemulihan Aurel memakan waktu lama. Di masa itu, Dava kembali mengambil semua peran, suami, ayah, perawat, bahkan penghibur kecil di malam Aurel menangis diam-diam. Ia tidak pernah mengeluh. Ia sudah berjanji sejak awal, bahwa ia akan mencintai Aurel bukan hanya dalam senang, tapi juga saat tubuhnya tak kuat berdiri. Dan dalam kondisi lemah itu, Aurel merasa, inilah cinta paling sejati yang pernah ada, dicintai ketika tak lagi mampu memberi apa-apa. Hara, yang kini duduk di bangku TK, sering bertanya polos, "Ayah, kenapa wajah ayah nggak kayak aktor di TV?" Dava tertawa kecil, lalu menjawab sambil memangku anaknya, "Karena ayah lebih suka jadi tokoh utama di hidup ibu." Aurel yang mendengar dari balik dinding, tersenyum dengan air mata menetes. Ia tahu, tidak ada pria lain yang akan pernah bisa mencintainya seperti Dava. Dan ia tahu, meskipun dunia pernah mencibir, mereka berhasil membuktikan bahwa cinta mereka bukan ilusi, tapi kekuatan. Kini, mereka sering diundang ke seminar-seminar cinta. Aurel berdiri di podium, menggenggam tangan Dava saat bercerita tentang luka, pengorbanan, dan keberanian memilih jalan yang tidak biasa. "Kami tidak sempurna," katanya pada penonton, "tapi kami punya cinta yang tidak lari saat keadaan menjadi buruk." Tepuk tangan bergemuruh. Tapi bagi mereka, tepuk tangan tak lebih berharga dari tatapan mata satu sama lain yang saling berkata tanpa suara, "Terima kasih, sudah tetap tinggal." 1 tahun setelah Aurel sembuh dari operasi, kehidupan mereka berjalan seperti biasa, atau setidaknya, terlihat begitu di mata luar. Tapi Dava tahu, istrinya berubah. Aurel menjadi lebih diam, lebih sering menatap langit sore tanpa bicara. Ada ketakutan yang tak diucapkan. "Aku takut kalau sakitku datang lagi, dan kali ini, aku tak bisa kembali," bisiknya suatu malam saat mereka duduk berdua di ranjang. Dava hanya memeluknya erat, mencium keningnya perlahan. "Kalaupun kamu pergi lebih dulu, biarkan aku jadi alasan kenapa kamu berani menutup mata dengan damai." Hari itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Aurel jatuh pingsan saat sedang mengisi seminar cinta di sebuah universitas. Dava berlari menuju panggung, menggenggam tangan istrinya yang dingin di antara teriakan panik penonton. Ia berteriak memanggil nama Aurel, seakan napasnya ikut terhenti. Di rumah sakit, dokter hanya berkata, "Pendarahan kecil di otak, kemungkinan besar tidak bisa sadar dalam waktu dekat." Dava terduduk, tangannya menggigil. Dunia terasa terlalu sunyi, terlalu kejam. Ia memandangi wajah Aurel yang tenang, dan berbisik di telinganya, "Bangunlah, aku masih butuh kamu untuk menyelesaikan cerita kita." Hari-hari berlalu, dan Dava tak pernah meninggalkan sisi ranjang. Ia membacakan semua tulisan-tulisan Aurel, mengulang janji-janji yang dulu mereka bisikkan saat hujan. Hara datang setiap sore, menggambar-gambar keluarganya, ayah, ibu, dan dia, bertiga, selalu bersama.
Tapi Dava tahu, kemungkinan itu makin tipis. Suatu malam, ia bersujud di lantai rumah sakit, menangis dengan tubuh gemetar. Ya Allah, kalau engkau harus mengambilnya, ambillah setelah aku benar-benar siap. Jangan saat ini. Jangan ketika Hara masih belum tahu betapa luar biasanya ibunya. Tuhan mendengar, tapi tidak seperti yang Dava harapkan. Aurel tidak pergi, tapi juga tidak kembali. Ia tetap dalam keadaan koma. Dava memindahkan Aurel ke rumah, merawatnya setiap hari dengan tangannya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, Hara tumbuh, dan setiap malam ia membaca cerita yang dulu ditulis ibunya. Satu malam, ia bertanya, "Ayah, kenapa ayah nggak cari istri lagi?" Dava tersenyum kecil, menatap potret Aurel yang tersenyum bahagia di dinding. Karena cinta sejati tidak pergi, meski raganya diam. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15, Hara membantu ayahnya membuat kue sederhana. Dava duduk di samping tempat tidur Aurel, menggenggam tangan yang tak lagi memberi genggaman. "Selamat ulang tahun, Rel. Aku masih di sini, masih jadi tokoh utama dalam hidupmu." Tiba-tiba, setetes air mata mengalir dari sudut mata Aurel. Hara menjerit pelan, memanggil ayahnya. Dava mendekat, detak jantungnya memacu cepat. Bibir Aurel bergerak sangat pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas baginya, "Aku pulang." Dan saat itu, Dava tahu, cinta mereka telah menembus batas waktu, menembus logika, dan kembali menghidupkan harapan yang nyaris mati. Kabar Aurel yang sadar dari koma menjadi keajaiban kecil yang mengguncang dunia medis. Dokter menyebutnya sebagai respon langka, tapi bagi Dava dan Hara, itu adalah jawaban dari doa yang tak pernah putus. Hari-hari mereka kembali dipenuhi harapan, meski proses pemulihan berjalan lambat. Dava tak pernah mengeluh, ia mengajarkan ulang Aurel cara menggerakkan tangan, cara berbicara, bahkan cara tersenyum. Semua ia lakukan dengan sabar, karena bagi Dava, mencintai Aurel bukan soal waktu, tapi soal janji. 2 tahun kemudian, Aurel kembali berjalan. Meski langkahnya tak lagi sekuat dulu, namun senyum di wajahnya tetap sama. Di sebuah acara buku nasional, Aurel naik ke atas panggung, berjalan pelan dengan bantuan tongkat dan tangan Dava. Ia membacakan kutipan dari bukunya yang terbaru, "Cinta yang tak pergi meski dunia menyuruhnya pergi." Para penonton berdiri dan menangis. Dalam dunia yang gemar mengukur cinta dengan rupa dan harta, Aurel dan Dava menunjukkan bahwa cinta sejati bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang siapa yang tetap bertahan. Di tengah tepuk tangan panjang, Aurel menggenggam mikrofon dan berkata, "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa berdiri. Tapi selama aku masih hidup, aku ingin dunia tahu, aku pernah dicintai oleh lelaki yang tubuhnya besar, tapi hatinya lebih luas dari samudra." Di sampingnya, Dava menunduk, menyeka air mata. Ia tahu, perjuangan mereka belum selesai. Tapi satu hal pasti, mereka telah menjadi saksi hidup bahwa cinta sejati memang nyata, jika kita cukup berani untuk memilihnya. Kini, Hara tumbuh menjadi remaja yang bijak dan berprestasi. Ia sering menulis puisi tentang ayah dan ibunya. Dalam salah satu tulisannya ia menulis, "Ayahku bukan pangeran, ibuku bukan ratu. Tapi cinta mereka membuatku percaya bahwa keajaiban ada di rumah kecil kami." Dan disitulah cerita ini berakhir, bukan dengan perpisahan, tapi dengan pelukan, tawa, dan cinta yang abadi. Cinta yang tidak pudar oleh waktu, tidak tumbang oleh sakit, dan tidak kalah oleh dunia. Terima kasih, teman-teman semua, sudah menyaksikan kisah penuh haru ini sampai akhir. Semoga cerita, Cinta Tak Mengenal Bentuk, bisa menyentuh hati kalian dan menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan, tapi dalam ketulusan yang kita butuhkan. Ya Allah, jika Engkau hadirkan cinta dalam hidup kami, jadikan ia bukan sekadar rasa, tapi sebuah kekuatan. Kuat untuk bertahan dalam cobaan, kuat untuk menerima kekurangan, dan kuat untuk menjaga satu sama lain sampai akhir usia. Limpahkan keberkahan untuk setiap pasangan yang memilih bertahan dalam kejujuran dan ketulusan. Amin.
Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kisah inspiratif seperti ini terus bisa kami hadirkan. Dari kami di TR Story, terima kasih sudah percaya bahwa cinta sejati masih ada.